Nah, konten yang berkualitas itu seperti apa sih ya? Dari tadi di sini juga udah banyak cung-cung ya, saya masih bingung gitu ya, masih kendala, sulit untuk konsisten dan lain sebagainya. Nah, konten yang berkualitas itu seperti apa? Nah, ada struktur kontennya nih ketika teman-teman itu membuat konten di TikTok. Ada 3 ya untuk struktur kontennya ketika teman-teman itu membuat konten yang berkualitas. Ya, ini baru kita bahas strukturnya aja, belum juga nanti ada apa namanya handphonenya atau device-nya, ada juga untuk lighting-nya dan juga untuk cara pengambilan videonya nanti seperti apa, cara editing-nya itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi. Dan konsistensi itu penting banget teman-teman ya, konsistensi. Kalau misalnya teman-teman sekarang upload ya 2 hari libur, 3 hari cuti, besok upload lagi, itu performa akun teman-teman itu nggak bakalan bagus. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman di TikTok Shop, ya di Seller Center, kalau misalnya teman-teman itu jarang ngebuka, jarang bikin konten, nanti produk teman-teman juga akan dihilangkan sama pihak TikTok. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya sudah berkomitmen nih sebagai seller, teman-teman juga harus ngonten, cari affiliate, dan juga cek-cek juga di Seller Center. Oke, untuk strukturnya apa? Apa aja nih? Yang pertama ada hook atau pancingan atau judul konten. Ya, judul konten. Ini harus diberikan di awal agar penonton itu tidak scroll konten yang teman-teman buat. Ya, yang teman-teman buat. Ini biasanya sering banget di-skip oleh teman-teman, ya. Entah seller ataupun affiliate, ini sering sekali untuk skip untuk yang namanya judul konten. Padahal ini penting, ya. Selain nanti masuk ke SEO juga untuk judul kontennya, ini juga sebagai pancingan agar mereka itu nggak scroll konten kita. Dan mereka lebih paham nih terhadap apa sih yang kita bahas di dalam konten yang kita buat. Nah, rata-rata teman-teman itu ya ketika membuat konten itu hanya nge-shoot produknya aja. Ya, nge-shoot produk sehingga yang paham terhadap konten tersebut ya hanya sellernya aja gitu atau affiliate-nya aja gitu. Dan kita sebagai konsumen itu nggak paham ini apa ya, detailnya seperti apa, ini produk apa sih kayak gitu. Hanya ditunjukkan produknya aja tetapi nggak ada penjelasan secara detail. Apa aja yang dibahas dan judul konten ini atau hook ini tuh dituliskan di mana? Ini biasanya dituliskan di sampul teman-teman tuliskan di sampul dan juga di awal video. Di atas di awal video itu biasanya ada dari sistem TikTok tuh ada suruh tulis deskripsi. Nah, kalau misalnya dari sistem TikTok itu muncul suruh tulis deskripsi, jangan sampai di skip ya, jangan sampai di skip, itu harus ditulis. Tapi kalau nggak muncul, kita bisa tuliskan sendiri. Karena kadang kala nggak muncul teman-teman ya untuk deskripsi ini. Tapi seringnya sih muncul. Kalau nggak muncul, kita bisa tulis sendiri. Nah, apa aja yang dibahas gitu ya teman-teman? Yang pertama, teman-teman bisa bahas tentang benefit produknya atau keuntungan atau manfaat dari produk tersebut. Atau misalnya teman-teman juga bisa tuliskan hasil dari produk tersebut atau misalnya berupa solusi, masalah, keinginan atau testimoni ya, masalah, keinginan atau testimoni. Nah, yang sering saya gunakan nih biasanya masalah, keinginan sama hasil. Yang sering biasanya kalau saya buat konten itu biasanya pakainya hasil gitu. Misalnya hasil masalah sama keinginan. Ini beberapa contoh untuk hook-nya atau headline-nya. Ya, contohnya misalnya nih, akhirnya nemu mikrofon sebagus ini di TikTok Shop, bisa untuk meredam suara anak kecil, harganya cuma 100 ribuan aja. Misalnya seperti itu. Baru nanti dijelaskan produk yang teman-teman jual. Atau misalnya TikTok lagi sedekah, mikrofon sebagus ini harganya nggak masuk akal. Misalnya kayak gitu, baru nanti dijelaskan produknya apa. Terus akun baru 30 hari sudah bisa menghasilkan penghasilan 30 sampai 60 juta. Mau tahu caranya? Misalnya seperti itu. Terus nanti dijelaskan seperti apa caranya. Terus produk yang dijual produknya apa bisa dijelaskan di situ ya. Terus selanjutnya baru pakai serum 10 hari tapi hasilnya sudah bersih. Sebersih ini. Awalnya sih aku nggak nyangka. Misalnya kayak gitu. Nanti tinggal dijelaskan atau misalnya teman-teman pakai si serum tersebut gitu. Terus nanti bisa ini loh hasilnya ini setelah aku pakai 10 hari. Dulu misalnya pakainya
dikasih tahu ya dulu pas waktu pakai dari awal sampai 10 hari prosesnya seperti apa, teman-teman juga bisa tampilkan. Ini dia cerita Kak Mia yang mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan setelah main TikTok affiliate, misalnya kayak gitu. Ya, ini untuk judul atau pancingan ya, pancingan agar mereka itu mau nonton kontennya sampai akhir gitu. Nah, rata-rata ini biasanya pada nggak dikasih judul ya. Teman-teman di sini siapa yang sudah kasih judul di setiap konten yang dibuat? Boleh ya di kolom komentar, boleh ya teman-teman ya yang sudah Mbak, aku sudah sering kasih judul ya. Biar aku tahu nih ya, teman-teman di sini untuk kontennya apakah sudah sering ya dikasih judul atau masih sekedar upload aja. Nanti dicoba ya teman-teman ya. Nanti teman-teman coba untuk kasih judul di setiap konten dari mulai sampul dan juga di dalam video ya, di dalam video. Nah, yang kedua ini ada di inti konten atau isi konten. Nah, di sini apa yang harus dituliskan di dalam inti konten? Yang pertama nih teman-teman, videokan detail produk secara rinci agar audiensnya paham. Ya, divideokan secara detail untuk produk yang teman-teman jual. Seller ya, kalau seller kan dipegang produk ya, ada stok produk di rumah. Jadi teman-teman bisa memvideokan ya produk yang teman-teman jual. Jadi teman-teman nanti bisa di video dulu untuk produk-produk yang teman-teman jual. Terus apa yang teman-teman bahas ya di isi konten, teman-teman bisa pakai story atau storytelling. Teman-teman bisa ceritakan produk yang dijual gitu. Misalnya produk ada yang beli gitu, misalnya ada yang beli sampai 100 pieces datang ke store kayak gitu. Teman-teman video aja gitu ya, video pas waktu ada orang yang belanja gitu. Terus produknya apa yang dibelanja, misalnya kayak gitu. Terus dikasih tahu produknya seperti ini, detailnya seperti ini misalnya. Atau story pembuatan produk ya. Misalnya teman-teman di sini tuh konveksi atau fashion, teman-teman juga bisa menceritakan barang-barang kualitas produknya itu seperti apa sih? Kayak gitu. Pas waktu belanja kain misalnya, atau misalnya teman-teman waktu menjahit atau cara jahitannya itu seperti apa. Pokoknya ceritakan tentang bagusnya produk yang teman-teman jual. Nah, selanjutnya ada fungsi dari produk ya. Kalau misalnya fungsi dari produk bisa kayak elektronik, bisa ya fungsi-fungsinya produk tersebut buat apa aja, atau misalnya biasanya sih elektronik ya teman-teman ya. Terus juga kualitas produk ya, kualitas produknya teman-teman tuh seperti apa. Mungkin bisa juga kasih testimoni dari yang sudah belanja gitu ya, kualitas produk dari teman-teman itu banyak yang kasih rating berapa misalnya kayak gitu, terus banyak yang bilang bagus. Nah, itu nanti bisa teman-teman juga jadikan sebagai isi konten. Terus isi produk gitu, misalnya isi produk dalam satu kemasan gitu, misalnya hijab sama gamisnya misalnya kayak gitu, bisa dijelaskan. Terus cara penggunaan ya, ini kalau misalnya teman-teman jualan skincare, cara penggunaannya gimana, itu juga bisa dijelaskan. Kenapa? Karena biasanya audiens kan belum paham ya, belum paham terhadap produk tersebut. Kalau misalnya cara pakainya juga belum paham seperti apa, terus cara penggunanya berapa kali, biar bisa dapat efek yang bagus itu berapa kali, itu kan belum tahu gitu. Jadi teman-teman bisa kasih tahu gitu cara penggunaan produk tersebut di dalam videonya. Nah, atau teman-teman juga bisa kasih tips and trick ya, tips and trick misalnya jualan produk diet gitu ya, kasih tipsnya biar berat badannya bisa tetap langsing gitu ya, selain menggunakan produk tersebut misalnya kayak gitu. Jadi kita kasih tips-tips gitu ke audiens kita ya. Semakin konten yang kita buat itu bermanfaat dan juga ada sesuatu hal nih yang kita bagikan, itu bakalan membuat mereka itu mau untuk follow akun kita ya secara otomatis. Kalau misalnya nggak ada sesuatu hal yang bermanfaat untuk audiens, wajar kalau misalnya followernya itu nggak naik-naik ya, followernya itu nggak naik-naik, karena follower itu kan melihat juga ya apa yang ketika itu ada manfaatnya gitu ya, entah jualan pun juga sama ya teman-teman, kan biasanya review produk kan ada manfaatnya juga kepada follower
kalau ada manfaat langsung deh ya, nanti bakalan di follow. Jadi nanti teman-teman juga bisa kasih selingan juga untuk tips dan triknya di akun TikTok. Nah, selanjutnya untuk struktur kontennya itu ada di call to action. Ya, call to action. Call to action itu apa sih? Mengarahkan audiens sesuai arahan yang kita inginkan. Nah, kita bahasnya pada sore hari ini, ya kita bahas tentang konten untuk jualan. Jadi teman-teman bisa mengarahkan mereka untuk ke keranjang kuning atau untuk ke live streaming. Ya, ke keranjang kuning atau live streaming. Tapi kalau misalnya kontennya teman-teman itu ditujukan untuk yang lainnya nih, enggak ditujukan untuk membeli produk, teman-teman juga bisa mengarahkan mereka untuk follow, mengarahkan mereka untuk komen, mengarahkan mereka untuk save atau share. Ya, karena semakin banyak interaksi di dalam video teman-teman bakalan membuat video teman-teman itu lebih berpotensi di-share ke banyak orang. Itu kalau misalnya konten non keranjang kuning. Tapi kalau keranjang kuning itu per klik ya, atau klik dan orderan dari keranjangnya. Seperti itu. Apa aja yang dibahas ya? Apa aja yang dibahas ketika di call to action atau mengarahkan audiens sesuai dengan keinginan kita? Itu yang pertama, teman-teman videokan produk secara keseluruhan, bisa video secara keseluruhan, secara detail kelihatan. Terus teman-teman juga bisa kasih teks. Teksnya kenapa atau alasannya, alasan mereka harus check out sekarang juga gitu ya, harus check out sekarang juga, alasannya apa. Jika misalnya untuk live streaming, maka teman-teman juga bisa kasih tahu untuk mereka join ke live streaming. Nah, alasannya kenapa mereka tuh harus join ke live streaming, misalnya diskon, promo, ya spesial harga. Nanti teman-teman bisa arahkan ke live streaming, atau misalnya ini hanya aku jual pas waktu live streaming ya. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi live streaming aku dan dapatkan harga terbaik, misalnya kayak gitu. Nah, ini contohnya nih, mikrofon jika kamu nggak mau kena pelanggaran saat live streaming, gunakan mikrofon TNW Y8, langsung check out keranjang kuning. Harganya lagi turun, nggak masuk akal saat live, misalnya kalau saat live ya. Nih misalnya, jika kamu ingin harga spesial untuk mikrofon Y8, dengan diskon hingga 70% langsung join ke live aku. Kalau misalnya teman-teman mengarahkan ke live streaming, jangan dikasih keranjang kuning ya. Kalau mengarahkan ke live streaming, jangan dikasih keranjang kuning. Jadi cukup dikasih tautan live streaming, ya. Karena tautan live streaming itu di share-nya itu lebih cepat, ya lebih cepat view-nya itu lebih cepat naik gitu. Jadi teman-teman ketika live streaming itu paling enggak bikin video teaser atau video arahan untuk mereka join ke live streaming itu 3 jam sebelum live streaming. Ya minimal, tapi kalau misalnya 1 hari sebelumnya juga boleh. Ya 1 hari sebelumnya boleh. Kalau misalnya minimal banget itu sekitar 3 jam. Biar sudah ada beberapa orang yang nonton kontennya teman-teman dan yang berkeinginan membeli produk tersebut itu bisa langsung join ke live streaming. Ini ada 3 ya, nanti bisa diingat-ingat, bisa ditulis-tulis juga. Teman-teman bisa langsung praktek ya, nanti praktek untuk bikin struktur kontennya dulu ya, baru nanti teman-teman bisa eksekusi dalam membuat konten ya. Semakin pancingannya atau hook-nya itu semakin bikin orang itu penasaran gitu ya sama produknya, itu bakalan membuat mereka itu nanti nonton sampai akhir. Memang butuh proses ya teman-teman ya, saya pun juga masih belajar sampai saat ini untuk membuat pancingan atau hook ini biar nggak di-skip gitu oleh calon customer yang mampir gitu ya ke video TikTok aku.